Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini alhamdulillah kita sudah di tahun baru ya, saudara-saudara ya. Semoga Anda di tahun 2025 ini semakin optimis ya untuk segera selesai kewajiban Anda di Universitas Siber Asia. Saudara-saudara, dalam materi wireless network ini atau jaringan wireless ini ya, ada yang mau kita bahas ya kan mengenai mobile wireless network ya. Mobile wireless network ini biasa kita sebut di tahun 2000-an itu sebagai cellular system, ya, sistem seluler, ya. Tapi prinsip kerjanya merupakan prinsip kerja daripada jaringan wireless komputer, ya. Nah, apa yang menjadi isu poin di dalam kita itu dalam mempelajari cellular system ini itu adalah adanya itu masalah tentang interferensi, ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, operator itu menggunakan alokasi frekuensi yang dibagi-bagi ya. Alokasi ada yang dulu 3G ya, ada mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Itu adalah merupakan menunjukkan frekuensi kerja atau frekuensi pembawa data. Frekuensi pembawa data ini adalah sinyal gelombang elektromagnetik ya. Karena gelombang elektromagnetik dalam bentuk sinyal ini adalah itu membawa data, yang data itu dari jaringan komputer, maka harus ada pengaturan bagaimana data ini tetap memenuhi quality of service. Apa itu quality of service? Ya, nomor satu adalah connectivity, ya, ketersambungan, kemudian speed, kecepatan, ya, kemudian adalah availability, ketersediaan, ya, artinya adalah bisa diakses secara mobile di dalam ruang lingkup coverage area yang didesain oleh setiap seluler, setiap jaringan seluler, ya. Kemudian juga itu apa tadi speed, connectivity, availability, kemudian reliability, keterandalan. Ya, jadi empat ini merupakan fundamental isu yang harus didesain di dalam jaringan mobile wireless network ya atau cellular system. Nah, yang paling penting adalah di dalam setiap operator tadi itu karena frekuensi itu terbatas ya. Jadi kita ini menggunakan frekuensi yang terbatas ya. Sekarang ini kan era 4G ya. 4G itu berapa frekuensinya? Ya, frekuensinya adalah mendekati 3 GHz ya, antara 2 sampai 3 GHz atau juga sampai mendekati 5 GHz ya, tergantung daripada standarnya. Jadi saudara-saudara, karena frekuensinya terbatas, operatornya banyak sekali, maka harus ada yang namanya pengaturan, pengaturan frekuensi. Pengaturan frekuensi ini, saudara-saudara, ya, diatur oleh pemerintah, ya kan, menjadi kanal, kanal frekuensi. Jadi operator itu frekuensinya sama, misalkan 3 GHz ya, frekuensi apa itu untuk operasi daerah operasi 3G atau 4G, itu dibagi-bagi kanal-kanal informasi. Yang kanal-kanal informasi ini, saudara-saudara, ya, itu disebut sebagai nanti di dalam implementasinya adalah pengaturan kanal informasi. Pengaturan kanal-kanal informasi ini dialokasikan agar antar operator penyedia jaringan seluler ini tidak saling berebutan, ya. Kemudian juga tidak terjadi interferensi, ya. Kenapa interferensi itu berbahaya? Ada bisa bantu saya menjelaskan? Kenapa interferensi itu berbahaya? Halo, ada bisa menjelaskan kenapa interferensi itu berbahaya? Interferensi ini secara fisika, dia adalah superposisi gelombang, ya. Superposisi gelombang. Kalau ada gelombang dengan frekuensi yang sama, ya, akan terjadi superposisi. Superposisi adalah pembentukan gelombang baru. Yang gelombang baru itu bisa destruktif, merusak satu sama lain, bisa juga konstruktif, ya bisa memperkuat satu sama lain. Ya. Dan ini merugikan. Merugikan apa? Karena gelombang elektromagnetik ini membawa data ya di dalam merambat di dalam medium, physical medium, ya, membawa data. Karena membawa data ya kan, kalau saling merusak satu sama lain atau juga saling memperkuat satu sama lain, data itu akan rusak, ya. Data akan rusak. Walaupun memperkuat ya, memperkuat itu tetap bisa merusak data ya karena data yang kita kirimkan dalam jaringan komputer dalam bentuk itu kabel maupun juga wireless itulah data dalam bentuk paket ya. Paket itu adalah length ukuran data ya. Yang itu adalah pada bit-bit informasi yang kita kirimkan dalam paket di dalam medium transmisi.
Jadi ini saudara-saudara akan merugikan kita. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga operator itu memiliki satu skema transmisi sinyal, ya. Yang sinyal tadi itu ya mengamplop data, ya, mengenvelope data, ya dalam bentuk paket. Yang paket itu adalah mengenvelope bit-bit informasi yang ada dalam jaringan komputer. Nah, begitu. Paham saudara-saudara? Halo? Halo? Halo Halo? Pak, paham Pak? Paham Ya. ya? Nah, oke ya. Nah, apa skemanya? Pertama tadi adalah pembagian frekuensi, ya supaya tidak terjadi interferensi, ya. Pembagian frekuensi. Jadi operator 3G, 4G, ya, 5G itu dibagi-bagi, tidak boleh berebutan satu sama lain, ya. Itu adalah peran dari Kemenkominfo ya dalam negara kita ya, Republik Indonesia ya. Nah, kemudian apalagi strategi teknis? Strategi teknis adalah transmisi sinyal. Transmisi sinyal ini di dalam teknologi seluler system, ya kan, itu ada yang namanya teknologi OFDM, ya, orthogonal frequency division multiplexing, ya. Frekuensinya satu, tapi dibagi-bagi secara ortogonal. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya frekuensi ini sebagai pembawa data akan semakin besar kapasitasnya. Kenapa? Karena single frekuensi, ya, caranya adalah frekuensi tadi dibagi-bagi ortogonalnya, ya. Ortogonal frekuensi dibagi-bagi, ya. Ortogonal frekuensi itu apa sih Pak Ucu? Cara data itu merambat, ya, itu dipisah-pisah satu sama lain, ya. Apa yang dipisah-pisah ya kan? Ortogonal frekuensinya yang dipisah-pisah. Karena ortogonal frekuensi dipisah-pisah saudara-saudara, ya. Jadi gelombang itu kan secara visualisasi kan merambat seperti ini ya, tegak lurus ya, terus. Tapi gelombang itu boleh nggak tegak lurus, dimiringkan bidang propagasinya boleh ya, dimiringkan ya, bidang bidang propagasi dimiringkan, miringnya bebas. Nah, pengaturan ini saudara-saudara akan menguntungkan kita, menguntungkan operator. Kenapa? Karena channel frekuensi terbatas ya, sementara operator banyak sekali. Nah, operator hubungannya dengan bisnis ya. Teknik pembagian data, teknik transmisi sinyal seperti ini dinamakan sebagai OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Ya, tentu kita orang IT tidak akan mempelajari detail bagaimana cara kita merancang orthogonal frekuensi ini, tapi kita paling tidak kita tahu. Ya, yang kedua adalah dengan cara CDMA. Ya, CDMA ini yang dulu rame ya, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Teknologi CDMA ini teknologi militer dan 60-an ya. Jadi frekuensinya sama, ya, di broadcast di jaringan seluler, ya, aksesnya adalah dengan code akses. Ya, frekuensinya sama, tapi dengan cara kode akses. Ya, jadi saya dengan Anda, dengan Desianto di sini, dengan Gilang, siapa lagi ya? Dengan Noriga ya. Siapa ini? Noriga, Pak? Siapa ini? Ya, Ega, ya, Florika. Ya, saya dengan Anda, saya operator, Anda adalah betul user. Itu menggunakan frekuensi yang sama. Ya, untuk up downlink ya dari operator ke Anda, atau uplink ya dari uplink ke operator menggunakan frekuensi yang hampir sama ya, berbeda sedikit lah ya. Berbeda sedikit supaya membedakan mana downlink, mana uplink ya. Itu frekuensi yang sama ini saudara-saudara bisa terhubung sebagai jaringan wireless ya, karena Anda dan saya menggunakan kode akses yang sama. Kode akses yang sama, CDMA. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya adalah ketika Anda terregistrasi ke saya, ya, semua orang terregistrasi sebagai operator, sebagai provider, maka saya akan ngecek kode aksesnya betul nggak ini? Oh, ini betul. Oh, Desianta betul. Hilang betul. Ega betul. Nah, sehingga akhirnya bisa saya transmisikan data. Ya, secara timbal balik Anda ke saya ke Anda. Ya, dalam skema physical downlink atau juga uplink seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi ini saudara-saudara, cara itu memanfaatkan resource allocation frekuensi yang terbatas ya, yang dibagi dalam bentuk sub-sub kanal ya, dalam bentuk OFDM ya maupun juga CDMA ya. Nah, sehingga apa saudara? Sehingga tidak terjadi interferensinya. Siapa yang pernah menggunakan apa itu HP CDMA saudara? Siapa? Zaman sekarang masih ada CDMA ini ya? Halo? Halo?
Halo, Halo Pak. Halo ya, Pak. masih ada CDMA ya sampai sekarang ini ya. Saya udah, kurang ikuti perkembangan di Indonesia ya. CDMA ini apa itu sudah akan dihapuskan ya, bukan dihapuskan, ditinggal ya oleh operator ya. Terakhir kalau nggak salah itu AM3 ya dulu ya. AM2 ya. AM itu broadband. Nah, inilah saudara-saudara jaringan seluler ya, jaringan seluler wireless ya, di mana apa itu setiap titik pusat ini ya, setiap pusat dari jaringan sel ini seperti sarang tawon ini kan itu ada yang namanya itu access point ya. Tapi access point dari operator ya, access point itu bentuknya kalau zaman dulu itu adalah BTS ya, base transfer station ya. BTS dipasang di setiap pusat-pusat sel seluler ini gitu kan, sehingga antar BTS itu terkoneksi satu sama lain ya, terkoneksi satu sama lain dalam bentuk topologi jaringan ya kan. Bisa itu bisa tree, bisa star, ya, bisa bus gitu ya, tergantung topologi yang didesain oleh operator. Ya, yang pasti adalah di dalam jaringan ini ada yang namanya backbone, ya, atau itu tolnya lalu lintas data jaringan backbone ya, yang akan serve kepada semua jaringan seluler point di setiap sel. Nah, setiap sel ini saudara-saudara itu melingkupi coverage area ya, karena wireless itu adalah menggunakan komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio, maka setiap access point ini gitu kan di broadcast oleh gelombang microwave ya. Rata-rata masih seluler kita ini menggunakan frekuensi microwave ya, belum beranjak dari microwave secara masif ya, walaupun juga ada selain daripada microwave ya. Nah, dengan skema seluler seperti ini, saudara-saudara, untuk 1G, 2G dulu yang kita gunakan ya, tahun 2000-an awal ya. 2000-an awal itu kita masih menggunakan 1G ya, frekuensi 900 GHz, MHz ya, 900 MHz, frekuensi 1,8 GHz, 2,1 GHz ya, sekarang sudah menuju ke 3, 5 GHz ya kan, bahkan juga menuju ke 6G ya. Sel-sel ini saudara-saudara ya, itu adalah berisi downlink access point kepada user. Dalam satu sel ini dia serve gitu kan ribuan user seperti kita ini. Nah, ribuan user ini gitu kan sinyalnya naik turun ya. Sinyalnya naik turun, kadang cepat, kadang lambat ya, kadang juga bermasalah ya. Apalagi kalau cuaca buruk hujan seperti ini gitu kan, itu juga banyak sekali gangguan dan lain-lain sebagainya ya. Karena memang itu adalah proses transmisi dalam wireless ya. Wireless itu penuh dengan gangguan ya. Wireless itu seperti kita ketahui adalah propagasi gelombang elektromagnetik di dalam medium udara ya, di ruang hampa ya, seperti satelitnya Elon Musk ini gitu ya. Ada yang menggunakan Starlink saudara. Halo, ada yang menggunakan Starlink ini, anak-anak kita ini. Nggak ada. Ada, Pak. Ada ya. Nah, gimana jaringannya? Coba diceritakan. Eh, Cara kerjanya apa? Kualitas jaringannya, Pak? Ya, boleh cara kerja jaringannya boleh. Oke, biasanya itu kita tuh punya antena, Pak. Jadi antena itu nanti di arah ke arah satelit, Pak. Jadi nanti bakal antena ini buat nge-receive sinyal dari satelit. Terus nanti kita ada integrasi ke arah backbone-nya juga, Pak. Yang ada di data center. Baru nanti ditransmisikan ke arah user. Biasanya kita by tunnel, Pak, atau tunneling. Ya, tunneling ya. Oke, Ya, bagus ini. simpelnya seperti itu sih, Pak, Iya. buat gambarannya. Eh, Sinyalnya bagaimana? Traffic sinyalnya dari downlink satelit sampai ke apa itu, akses apa itu, sampai ke penerima sawit Anda, stabil nggak? Sinyalnya stabil, Pak, tapi memang tergantung juga terhadap cuaca juga sangat berpengaruh juga. Terus Ya, terhadap kondisi di lapangan juga pengaruh. Kayak ada hambatan dan halangan itu sangat berpengaruh karena wireless kan, Pak, iya, iya. transmission sinyalnya. Jaraknya Starlink dari satelit ke penerima Anda di tempat Anda kerja itu berapa kilometer? Anda pernah ngukur, pernah tahu informasinya? Dari satelit ke arah antenanya apa gimana, Pak? Iya, betul. Oh, kalau jarak pastinya nggak tahu sih, Pak.
Ya, satelit Karena Elon karena Musk ini, ada beberapa site juga. ya, satelitnya Elon Musk ini di mana? Ya, di lapisan LEO, Low Earth Orbit. Dia satelit. Ya, satelit itu kan posisi geostasioner. Apa posisi geostasioner itu? Posisi geostasioner itu adalah seperti bulan. Ya, bulan itu kan ngitari bumi ya, berevolusi terhadap bumi, bulan. Jadi bulan itu saudara-saudara, permukaannya kan kalau kita lihat itu kan hampir sama semua di semua titik dari permukaan bumi. Kenapa? Karena waktu revolusi dan waktu rotasinya itu hampir sama. Ya. Rotation time dan waktu rotasi berputar pada dirinya sendiri dan waktu berevolusi kepada bumi itu waktunya hampir sama. Sehingga apa? Sehingga permukaan bulan itu selalu menunjukkan muka yang sama kepada kita. Ya, jadi bulan itu saudara-saudara kan, itu hebatnya apa itu Sang Maha Pencipta ya, Tuhan Yang Maha Esa ya, menciptakan bulan ini sebagai itu pengiring ya, pengiring waktu bumi yang ada di bumi kita ini ya. Nah, satelit itu juga sama, dia geostasioner. Geostasioner itu artinya gitu kan, satelit ini ya kan muteri bumi, berevolusi terhadap bumi dalam posisi yang tidak berubah. Nah, di low Earth orbit. Low Earth orbit berapa jaraknya ke permukaan bumi secara vertikal ya? Ya kurang lebih sekitar kalau lurus ya kurang lebih sekitar 200 km ya. Ya plus minus lah ya, antara 200 km plus minus seperti itu. Nah, saudara-saudara, propagasi gelombang elektromagnetik dari satelitnya Elon Musk ke teman Anda tadi itu dalam penuh dengan gangguan. Gangguannya unlimited. Ya. Sehingga apa? Sehingga sinyalnya itu kan sebagai pembawa data, sinyal gelombang elektromagnetik yang membawa data ini gitu kan, juga terpengaruh besar dengan kondisi jaringan. Nah, inilah saudara-saudara kan pentingnya kita gitu kan sebagai orang informatika kan memahami itu physical platform ya. Ada satelit ya, ada fiber optik ya, ada juga wireless ya, ada teknologi 5G, 6G gitu ya. Ini kita bahas satu persatu ya. Insya Allah nanti di dalam itu perkuliahan kita ini akan kita bahas ya apa itu bedanya antara 4G, 5G, 6G ya. Kemudian juga sampai ke optical wireless communication ya. Jadi nanti kita kurang berapa kali pertemuan ini? Kita kurang 4 kali ya, 4 kali pertemuan ya, saudara ya, untuk UAS ya. Halo, betul ya? Halo, saudara? Kalau Pak, sekarang udah pertemuan 10 berarti ya Pak. Berarti tinggal 5 lagi Pak harusnya. Ada 5 lagi ya? Ya oke, Ya. terus ya. Jadi kurang 5 lagi ya, kurang 5 lagi nanti kita bahas ya tuntas sampai ke teknologi yang terbaru ya. Teknologi terbaru gitu kan, mulai dari 6G ya, sampai ke teknologi live fidelity ya, optical wireless communication ya. Kita bahas ya. Kalau Elon Musk itu sebetulnya nggak terlalu baru, teknologi itu sudah ada lama ya. Hanya saja Elon Musk ini kan mengkomersialkan ya, mengkomersialkan penggunaan satelit ya. Zaman dulu itu sudah menggunakan teknologi AMPS ya, Advanced Modulation Satellite ya, AMPS ya kan, itu juga sudah digunakan zaman dulu. Hanya bedanya kualitasnya jauh ya, bagusan Elon Musk sekarang ya. Kenapa bagus ya? Karena di atas permukaan bumi kita ini Elon Musk itu berencana menanamkan, mendeploy ya, mendeploy itu merangkai 4.000 satelit di atas permukaan bumi. Di daerah mana? Di daerah LEO, lapisan LEO, Low Earth Orbit. Nah, 4.000 satelit ini saudara-saudara berkoneksi satu sama lain. Ya, berkoneksi satu sama lain membentuk jaringan seluler seperti yang Anda lihat seperti ini. Bedanya adalah dia bukan terestrial di permukaan ya, tapi dia adalah di lapisan atmosfer, di lapisan luar angkasa, space. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga jaringan Elon Musk ini gitu kan, itu lebih cepat ya. Dia memiliki network performansi secara metrik ya, itu lebih bagus ya. Siapa tadi teman Anda namanya yang menggunakan Starlink? Halo, Halo Pak. ya. Jeki Pak. Siapa namanya? Jeki Pak. Jack ya, Jackie. Jackie, sorry sorry. Karena di sini namanya kurang apa itu nggak muncul ya namanya ya. Jackie pernah ngukur latensi Starlink itu berapa latensinya?
Latensi itu beda-beda per set sih Pak. Biasanya kita ada monitoringnya sendiri Pak buat Nah, betul. pengukuran latensi, throughput, dan paket loss-nya juga. Ya, bagus. Pernah nggak bandingkan dengan jaringan yang lain? Bagusan mana latensinya? Kalau misalkan kita bandingkan dengan fiber optik, itu pasti lebih bagus fiber optik Pak. Karena jalurnya dedicated biasanya. Ya, ya, ya. Karena kan kalau misalkan Starlink itu ya, kalau misalkan biasanya tuh daerah pegunungan biasa kita pasangnya Pak. Ya. Kebanyakan. Terus yang buat yang mobile, yang mobility-nya itu tinggi. Kayak mungkin di ATM, mobile gitu. Itu kan biasa kita pasang di sana Pak. Atau mungkin di apa kebutuhan buat di Kapal laut, Angkatan Laut, nah itu juga kapal laut, butuh. ya. Ya Pak, ada di TNI Angkatan Laut juga biasanya. Bagus, bagus, betul. Jadi latensi ini, saudara-saudara, dalam jaringannya Elon Musk, itu sebetulnya secara teoritikal lebih cepat, ya, lebih, lebih, sorry, latensi itu lebih rendah sebetulnya secara teori. Tapi tidak dalam fakta. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik yang merambat dari LEO, satelit LEO ini sampai ke permukaan bumi itu masalah semua. Ya, 200 km ini masalah semua. Makanya dia latensinya lebih bagusan di dalam fiber optik ya. Fiber optik kita ini, jaringan internet kita ini yang terhubung dengan fiber optik ya. Misalkan dari pusatnya sana ya, dari Amerika ya, dari Amazon ya. Amazon dari apa itu, dari California, dari mana itu? Dari ya California atau Los Angeles itu ya. Sampai ke Hawaii, Hawaii ke Jepang, Jepang ke Hong Kong, Hong Kong ke Singapura, Singapura ke Jakarta kan. Itu jaringan fiber optik bawah laut ini lebih lebih reliable, ya, lebih cepat ya. Dan latensinya juga rendah latensinya. Tapi beberapa node titik yang dilalui di dalam fiber optik submarine kabel ini sudah itu sebetulnya banyak node-nya. Node-nya aja yang saya sebutkan tadi itu kan dari Amerika kan, itu sudah beberapa titik. Dari Amerika ke Hawaii, Hawaii ke Jepang, Jepang ke Hong Kong, Hong Kong ke Singapura, Singapura ke kita. Itu sudah beberapa titik. Tapi kalau satelitnya Elon Musk itu sebetulnya titiknya berkurang, berkurang signifikan. Dari Amerika langsung ke atas, ya, ke LEO, LEO langsung ke antar LEO, intersatellite. Intersatellite langsung ke Indonesia, ke tempat Anda. Node-nya itu lebih pendek. Tapi node lebih pendek itu apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah time signal processing-nya lebih rendah. Ya, waktu untuk mengolah sinyal gelombang elektromagnetik lebih rendah. Jadi latensinya mestinya harus lebih unggul, lebih rendah latensinya dibandingkan fiber optik itu sendiri. Yang sudah sangat hebat ya. Tapi karena di situ latensi ini ada juga pengaruh, eh, propagasi gelombang elektromagnetik dari satelit downlink ke uplink di bawah, ini yang jadi masalah. Di terestrial jadi masalah. Ya. Ini adalah gangguan-gangguan mulai dari ruang angkasa sampai ke permukaan bumi, 200 km. Nah, itulah yang mengakibatkan latensi itu jadi lebih tinggi sedikit ya dibandingkan dengan fiber optic. Begitu saudara ya. Halo? Halo? Iya betul Pak. Sebenarnya penggunaan jaringan itu tergantung kondisional juga sebenarnya. Oke. Nanti jadi kalau kamu mau tugas akhir, Anda analisa performa jaringan itu bagus itu ya. Itu dari topik tugas akhir ya. Analisa traffic ya, jaringan, itu Starlink ya. Itu boleh itu jadi topik tugas akhir ya. Sama Iya, strategi cara meminimalkan Starlink latensi di uplink. Ya, kalau downlink ini kan Anda nggak bisa mengendalikan. Itu kan Elon Musk yang mengendalikan. betul betul Pak. Elon Musk. Setuju Anda setuju. bisa Benar mengendalikan di Pak. uplink aja. Karena kata kita biasanya receive aja kan Pak. Nah, betul. Betul. Antena Anda itu berapa? Pernah ngukur kekuatan dB-nya, dB sinyalnya. Ya. Kekuatan dB-nya ya Pak. Oke, Kita tuh pakai antena kit biasanya Pak. ya, ya. Oke, minggu depan Jackie saya kasih tugas ya. Coba jelaskan cara kerja Starlink. Cara Bisa? kerja Starlink Pak. Ya, bisa ya. Halo.
Iya, halo Pak. Secara garis besar aja, Ya, apa garis gimana besar Pak? saja. Nah, kalau terlalu spesifik, kayaknya saya nggak bisa Pak, karena itu ranah di perusahaan soalnya Pak. Oh ya, ya, ya secara umum, secara teori umum, ya. Teori umumnya Oke, cara kerja Starlink, ya. Jadi kan Starlink itu kan intersatellite network di LEO tadi itu ya. betul. Nah, kemudian menggunakan frekuensi berapa, teknologi transmisinya apa, coba dicari ya. Kemudian sampai ke dari downlink ke uplink apa. Ya, Anda jangan menerangkan di dalam perusahaan Anda itu nggak boleh. Ya, Betul, betul Pak. rahasia nggak boleh ya. Karena itu Betul, menyangkut bisnis betul. ya. Gitu. Tapi kan kalau dari ilmunya dari intersatellite network ya sampai ke uplink itu kan boleh ya diterangkan ya sebagai pengetahuan Iya nanti. Pak. Secara garis umum aja berarti ya Pak ya. Iya, Secara garis besar. betul jadi ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Ya Pak. Nanti keterangannya by verbal aja palingnya Pak Ucuk ya. Verbal boleh, ada PowerPoint juga boleh Atau untuk bikin, share, ya, share boleh ya. Siapa tahu nanti Anda menjadi agen Starlink kan lumayan itu. bisa, bisa. Oke, oke saudara selanjutkan. Nah, saudara-saudara, konfigurasi selular system tadi isunya adalah interference management, ya. Interference management secara physical platform, ya. Nanti ada cara lagi gitu. Kenapa saudara-saudara? Kalau isu interference ini sudah bisa kita atasi ya di dalam apa itu transmisi sinyal di dalam teknologi wireless ya, cellular system atau apapun ya. Berarti apa? Sudah tidak ada masalah. Tinggal physical layer dan network layer ya yang akan jadi isu yang akan kita tingkatkan ya performa jaringan itu ya. Karena physical layer ini sangat penting ya. Tadi disebutkan oleh teman Anda Jackie yang menggunakan Starlink itu kan. Itu Pak, sinyalnya naik turun. Ya, nggak masalah. Yang penting nggak ada interferensi. Berarti data itu utuh. Data itu nggak ada yang hilang. Ya, paket data itu nggak ada yang hilang. Utuh. Hanya data itu nanti agak ada yang rusak sedikit itu wajar. Ya, semua data yang ditransmisikan dalam jaringan itu pasti ada yang rusak. Ya, nggak ada data yang nggak rusak. Kenapa? Ya memang itu ilmu daripada telekomunikasi, ilmu data, ilmu information. Informasi itu saudara-saudara, kan idealnya adalah ukuran informasi digital. Itu adalah kotak seperti ini. Ya. Itu sinyal kita. Data kita dari komputer itu perfect ya kan. Mendekati perfect kotak ya kan. Bandwidthnya sekian. Bit-bitnya sekian. Tapi begitu kotak ini ditransmisikan ke dalam itu transmisi ya jaringan telekomunikasi. Kotak ini ternyata tidak menjadi kotak ya, tapi menjadi distribusi normal Gaussian. Nah, distribusi Gaussian normal ini sudah dari kotak ya, dari kotak seperti ini menjadi Gaussian. Nah, ini berarti ada data yang hilang. Bedanya adalah data yang hilang ini dalam batas toleransi ya untuk komunikasi data jaringan komputer. Nah, ini ya. Sehingga data yang hilang ini, loh Pak, kenapa kok data bisa hilang Pak? Apa ada yang nyuri Pak? Ya, tidak ada yang nyuri ya untuk kasus seperti ini. Memang ini adalah konsekuensi transmisi gelombang elektromagnetik itu dengan berproses di dalam mediumnya. Dia berinteraksi dengan medium. Even itu in the space ya di luar angkasa berinteraksi. Ya, berinteraksi dengan debu-debu di luar angkasa sana, berinteraksi dengan medium atmosfer. Atmosfer itu berlapis-lapis, mulai dari eksosfer, eksosfer, mesosfer, troposfer yang dekat permukaan bumi ini berinteraksi. Nah, kenapa? Memang itu adalah itu proses di dalam alam semesta ya, bahwa gelombang ini berinteraksi dengan medium. Medium itu isinya nggak karu-karuan, yang kita sebut sebagai stokastik medium. Siapa? Karena stokastik medium ya, medium yang nggak bisa diprediksi ya, tapi itu sifat ini ya karakteristiknya nggak bisa diprediksi, sehingga muncul yang namanya average ya, min juga ergodic ya. Ya, ini adalah statistik rata-rata. Ya. Sehingga jaringan Anda itu sebenarnya tidak stabil. Jaringan kita semua ini nggak ada stabil. Kadang konstan bandwidthnya sekian itu nggak seperti itu. Dia nggak stabil. Salah satu adalah memang karakteristik transmisi jaringan itu di dalam gelombang elektromagnetik, di dalam physical medium.
Ya, itu yang pertama. Kemudian time processing sinyalnya. Time processing sinyal juga itu juga Anda bisa bayangkan ya, jaringan wireless atau komputer itu mengolah data dalam ukuran gigabit sampai ke terabit per second, TBps. Nah, itu kan berarti server mengolah data dalam 1 detik. Itu ada 1 terabit yang diolah, ya, diolah untuk di broadcast ke user. Berarti kan takes time juga, ya, consume time juga. Nah, inilah saudara-saudara mengakibatkan mengakibatkan data itu atau sinyal itu kan ada yang mengalami kerusakan, ya, tidak hilang, ya, tidak dicuri, ya, ada yang mengalami kerusakan. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam performansi jaringan wireless ya, secara khusus ya. Tapi parameternya kita sebutkan dulu bahwa jaringan wireless ini nomor satu yang diukur adalah signal to noise ratio, ya, dalam satuan desibel, ya. Signal to noise ratio itu adalah rasio logaritmik, ya, antara sinyal yang diterima dengan sinyal yang dikirimkan, ya. Jadi sinyal yang ditransmit dari downlink diterima oleh uplink oleh Jackie tadi ya, itu adalah dirasiokan, dilogkan kan, 10 log ya kan, ketemulah desibel, ya, desibel ya kan, sehingga itu menunjukkan daripada kekuatan sinyal yang diterima oleh sistem dari jaringan wireless ya kan, maupun juga untuk jaringan telekomunikasi kan, yang itu nanti menjadi acuan bagaimana kita gitu kan menderivasi itu menjadi performansi metrik jaringan, ya, ke throughput atau bandwidth, ya, ke paket loss, ke latensi, ke delay atau jitter, jitter variansinya ya, jitter kemudian bit error. Ya, kenapa? Karena sinyalnya dulu. Kalau kita tidak menerima sinyal, kita nggak menerima apa-apa. Sinyal itu adalah menunjukkan raw quality, ya, kualitas mentah daripada suatu data, ya. Loh, Pak, kalau kita SNR-nya bagus berarti kita dapat data dong? Belum tentu, ya. SNR bagus itu hanya menunjukkan the amount of signal elektromagnetik. Jadi tadi kan menggunakan apa itu Starlink ya kan? Begitu dipasang kan dia langsung tracking ya, betul Zaki ya, atau langsung tracking ya, mencari posisi posisi satelit ya, betul kan? Betul, betul, Pak. Nah, dia langsung tracking mencari sinyal yang tertinggi, betul kan ya, sinyal yang kuat, muter dia, muter 360 Betul. Betul. derajat, kemudian mencari kemiringan elevasi gitu kan ya, gitu kan, mencari elevasi posisi yang terbaik. Nah itu apa? Dia mencari SNR yang paling tinggi, signal to noise ratio yang paling tinggi, ya, sinyal yang diterima yang paling tinggi, ya. Loh Pak, kalau semua tinggi nggak ada, ya, ya, karena sinyal itu berpropagasi dalam distribusi, berdistribusi dalam space medium, ya, 3 dimensi. Dia pasti ada yang tertinggi, nggak mungkin semuanya tinggi semua, ya, karena itu menyalahi hukum alam. Hukum alamnya memang adalah distribusinya normal, ya. Ada yang paling tinggi, ya, ada yang rendah, ada yang rendah sekali, ada juga yang mendekati nol. Begitu saja ya. Jadi di dalam seluler sistem ini, kalau kita sudah bisa mengatasi isu interferensi, ya, kita sudah bisa mengalokasikan kanal informasi, kita sudah bisa menerapkan skema transmisi sinyal gelombang elektromagnetik ya, dalam bentuk OFDM, CDMA, atau juga teknologi WDM ya, WDM ya, wavelength division multiplexing kan. Artinya isu interferensi itu sudah minimal. Ya, isu interferensi itu sudah hampir tidak ada terjadi. Ya, berbeda dengan zaman dulu, saudara-saudara, waktu saya zaman SMP ya, membuat radio, radio AM, ya, radio FM, zaman saya dulu kan, itu tiba-tiba ya, kita habis merancang rangkaian radio gitu kan, ada suara masuk, ada frekuensi yang lain masuk, itu adalah interferensi, ya, yang bisa destruktif, bisa juga konstruktif, ya kan, yang mengakibatkan paket data di dalam jaringan komputer yang di broadcast di dalam jaringan seluler itu bisa hilang atau rusak, ya, seperti itu. Demikian saudara, ada pertanyaan? Silakan. Halo. Oke, kalau tidak ada maka kita lanjutkan minggu depan saudara ya. Kita lanjutkan untuk membahas skema itu 5G ya dan 6G ya. Sekian saudara. Terima kasih Jackie ya yang tadi itu membantu diskusi saya ya. Coba siapa? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan ini nanti saya share video ini ya, dan juga buku ini juga saya share kepada Anda ya. Selamat berakhir pekan dan terus belajar, dan kita kejar materi kita sampai akhir, sampai selesai ya. Sekian dari saya, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Terima kasih Pak. Pak. Terima Ya, kasih ya, Bapak. ya. Ya, Bapak, ya Pak. Bapak maaf menyelah Pak. Ya, silakan, silakan. Gimana, Ini gimana? maaf Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma. Itu Pak, saya izin bertanya mengenai absensi yang masih nol itu gimana ya Pak? Oh ya, ya, ya. Itu harus kita cek satu persatu karena kan ada susulan ya. Nanti Oh iya. ya email ke BAA atau Bu Bebi ya untuk sebutkan nama Anda ya. Nah, Oh baik Pak. Siap. nama dan Makasih, NPWP terima mana ya? kasih. Iya. Jadi Anda Oh jangan iya. khawatir. Selama Anda aktif ya, Anda harus sering komen, sering ya, sering komen, mengunduh Pak ya, diskusi tanya gitu ya, Oh supaya eh, itu supaya dianggap tidak pasif ya. Saudara-saudara, Iya. baik. semester ini Unsia itu menonaktifkan 1.000 sekian mahasiswa ya, Kenapa itu Pak? karena dia tidak kuliah dengan aktif selama 4 semester berturut-turut ya. Oh, Jadi dinonaktifkan, ya kan? Pengertiannya bukan di DO, ya, tapi dihapus dari data dari PDDikti. Tapi masih boleh kuliah, tapi syaratnya harus NPM baru. Ya, ya kan? soalnya gini Pak, nggak tahu ya pas awal semester kemarin atau gimana. Status saya juga tidak aktif kemarin Pak. Kemarin, Cuman tuh nggak tahu baru diupdate atau gimana Pak. ya biasalah itu ya, sistemnya akademik kita ya, mesti ada kesalahan-kesalahan sedikit ya. Yang pasti tidak merugikan Anda, ya. Data yang tidak aktif ini adalah data yang disisir dari semester 2020, Jackie. Oh, oh, udah lama ya Pak ya. Yang 4 semester berturut-turut nggak pernah aktif. Kalau Anda kan kuliah aktif nih, Jackie ya, ya kuliahnya Alhamdulillah. ya, Oke Pak. jadi tinggal sedikit lagi ya. Itu kamu sudah punya topik tugas akhir itu Jackie, ya nggak usah repot-repot ya. Siap, siap Pak. Oke ya, Berarti udah bisa pengajuan judul nih Pak. iyalah itu bisa kita judul ya. Jadi peningkatan performansi jaringan Starlink. Karena itu kan cara yang bahas ya. Kenapa? Karena kan mendapatkan datanya sulit itu kalau nggak berlangganan kebetulan seperti Anda. Nah, kebetulan Anda punya jaringannya. Manfaatkan ya. Iya, siap Pak. Mahal ya itu ya, berlangganan itu. Tergantung Pak, ada beberapa layanan yang kita provide biasanya Pak. Oh ya oke. Ya ya. Saya ingin dapat referensi. Nanti kapan-kapan aja. Ya saya juga tertarik mempelajari ya. Oke, tadi Siap, yang oke. tanya ya mengenai absensi ya. Nanti WA ke Bu Bebi atau juga email ya. Nanti akan saya betul tanyakan ke Bu Bebi ya untuk diupdate ya. Jadi selama Anda baik. aktif, eh, ini saat tadi namanya siapa Ega ya? Salma Pak. Oh, Salman ya. Oke ya. Ya. Saya juga, Pak. Oke ya. Anda juga sama ya. Oke. Iya Pak, sama Pak. Oke. Terima saya juga ya. Mas. Ya, oke. Jangan khawatir ya. Selama Anda aktif nggak akan ditinggalkan ya oleh usia ya. Baik Pak. Oke, saudara, terima kasih. Saya mau berganti ke kelas lain ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak.